Halo CS onlineku, welcome to my channel. Kembali lagi bersama Rio di sini dan kali ini kita akan mencoba untuk membuat donat guys. Dan inilah hasil karya donat ala Chef Rio. Dan juga dibantu kakak sih sebetulnya. Nah, mungkin di antara teman-teman juga ada yang pengen mencoba. Mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita cairkan terlebih dahulu menteganya. Nah, untuk brandnya, kebetulan gue menggunakan brand Blue Band sebanyak 200 gram aja, ya. Setelah itu, kita siapkan bahan yang kedua, yakni kuning telur. Kita pisahkan 2 butir kuning telur, ya. Sebetulnya ini menggunakan resep improvisasi sih guys ya. Jadi kalian bisa menambahkan juga lebih dari 2 kuning telur. Tara! Setelah 2 kuning telur, selanjutnya mari kita siapkan bahan ketiga yakni cairan vermifan. Mungkin di antara teman-teman semua banyak yang belum tahu apa itu vermifan. Vermifan itu adalah ragi fermentasi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah adonan. Nah, caranya tinggal masukin aja air hangat, kemudian kita aduk sampai benar-benar mengembang dan mengeluarkan busa-busa seperti yang ada di video berikut ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya guys ya. Selanjutnya kita siapkan adonannya. Pertama kita siapkan 1,75 kg tepung, kemudian 4 sendok makan gula halus. Oh ya, tepungnya tepung cakra ya guys ya, khusus untuk roti. Kemudian kita tuangkan 2 telur kuning, 1 gelas vermifan. Setelah semuanya dimasukkan, kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai benar-benar teraduk ya guys ya. Nah, memang proses untuk membuat donat itu cukup lumayan panjang ya guys ya. Makanya kita harus betul-betul ekstra effort tenaga juga, kemudian effort kesabaran juga ya. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan 250 ml susu full cream dan juga menambahkan 1 bungkus susu Denkau Bubuk ya. Kemudian kita aduk-aduk secara merata. Ingat ya, diaduk-aduk sampai benar-benar adonannya itu kalis guys. Nah, selanjutnya kita masukkan nih 200 gram margarin yang sudah kita cairkan. Jangan lupa dalam keadaan yang memang sudah betul-betul dingin ya guys ya. Kemudian kita langsung aduk lagi sampai benar-benar merata. Dan kalau misalkan memang adonannya dirasa kurang kalis gitu ya, kita juga bisa menambahkan secara berkala susunya, atau mungkin teman-teman juga bisa menambahkan cairan menteganya kalau misalkan dirasa adonannya itu kurang baik ya, atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, setelah itu kita aduk kembali sampai benar-benar merata guys. Ini memang benar-benar ya membutuhkan ekstra sabar, kemudian waktu yang cukup panjang untuk membuat donat yang betul-betul enak sesuai dengan yang kita harapkan guys. Selain itu juga nih dibutuhkan tenaga yang ekstra untuk membontang-banting adonan yang sudah kita aduk ini guys ya. Aduh, rasanya kok gue pegal sendiri gitu ya ngelihat prosesnya. Tapi jangan salah guys, ini akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ya. Pokoknya enak banget deh, kalian wajib nyoba di rumah ya. Apakah kalian juga akan berhasil seperti apa yang sudah saya coba? Mari kita buktikan ya. Nah, setelah itu kita aduk kembali nih. Pokoknya diaduk sampai benar-benar adonannya itu kalis guys. Nah, setelah ini kita juga bisa menambahkan kembali nih ya mentega cair. Kalau misalkan memang dirasa ini kayaknya menteganya kurang deh, kita bisa tambahkan lagi. Dan kita juga tambahkan susunya secara berkala kalau misalkan dirasa memang agak kurang ya guys ya.
Nah, setelah itu kita aduk lagi. Pokoknya diaduk terus sampai betul-betul adonan ini itu benar-benar kalis. Kita lempar-lempar, kita bontang-banting ya. Ini gue rasa kalau misalkan adonan ini bisa ngomong nih ya, waduh kayaknya nih adonan kagak sanggup dibontang-banting gini. Gila coy, kalau ini manusia dibontang-banting gini udah remuk kali itu badannya. Karena emang dibantingnya tuh benar-benar harus pakai tenaga guys, supaya adonannya itu tetap kalis guys ya. Langsung kita lempar, kita angkat, lempar lagi, angkat, lempar lagi sampai benar-benar adonannya kalis guys. Nah, setelah adonannya dirasa cukup baik ya, sudah kalis, kita tutup menggunakan lap yang tentunya bersih ya guys ya, dan juga lapnya kalau bisa diairin dulu kemudian diperat ya. Setelah itu kita cetak adonannya. Nah, kita tutup sekitar 1 jaman. Ketika sudah mengembang seperti yang tadi, langsung saja kita cetak satu persatu ya. Kita comot adonannya sedikit demi sedikit, kemudian kita ratakan permukaannya seperti yang saya coba ya, kanan kiri depan belakangnya. Kemudian kalau misalkan memang sudah rata, ketebalannya juga sudah sama, langsung saja kita cetak satu persatu ya. Nah, cetakannya juga di sini kita menggunakan 2 ukuran, ada ukuran yang agak kecil dan ukuran yang agak besar. Itu tergantung selera kalian sih guys, lebih suka donat gede atau kecil ya. Kalau misalkan untuk usaha mungkin lebih cocok pakai yang kecil biar untungnya makin gede guys. Nah, ini dia penampakannya, hasil yang sudah kita buat kemarin ya. Untuk ukuran 1,75 kg kita itu mendapatkan berapa donat ya, pokoknya kayak banyak banget. Dan waduh, rasanya tuh kayak bahagia banget kalau misalkan hasilnya memang sesuai dengan ekspektasi ya guys ya. Oke, adonan sudah dicetak semua dan PR kita selanjutnya adalah menggorengnya. Well, kita goreng satu persatu donatnya ya. Jangan lupa sebelum kita goreng, kita siapkan dulu minyaknya. Minyaknya itu kok diusahakan yang banyak ya, agar donat-donat yang kita goreng itu terendam semua dengan minyak ya. Nah, tips juga nih buat teman-teman semua yang lagi bikin atau yang pengen bikin donat. Kalau misalkan kalian lagi menggoreng donat, itu diusahakan jangan terlalu banyak dibolak dibalik gitu ya guys ya. Cukup 1 kali bolak-balik aja. Kalau misalkan memang belum matang, itu diusahakan jangan dibalik, karena konon katanya nih, menurut informasi yang gue dapatkan, kalau misalkan kita sering membolak-balik ini banyak sekali minyak yang akan mengendap di dalamnya. Jadi kurang bagus juga untuk kesehatan kita ya guys ya. Oke, setelah itu kita pastikan kalau misalkan memang sudah matang ya, warnanya sudah agak kecoklatan, langsung saja kita tiriskan. Oke. Aduh, rasanya gue udah nggak sabar banget untuk nyobain guys. Ini teksturnya benar-benar, waduh, bikin kita meremelek guys. Apapun yang dibikin ya dengan tangan kakak gue ini kayak emang enak banget sih guys. Ya, pokoknya gitulah. Kalian wajib banget coba ya. Kita tiriskan terlebih dahulu dan inilah penampakannya setelah digoreng tuh guys. Bahenol Geboy kan guys. Donatnya itu kayak bener-bener mengembang, merekah, dan ini tuh teksturnya bener-bener empuk banget guys. Ya. Tara, selanjutnya mari kita berikan topping. Topping yang kita gunakan ada beberapa topping. Ini terdiri dari coklat-coklat cair ya yang ada warnanya, ada strawberry, kemudian ada juga rasa melon, ada juga rasa coklat, dan juga ada rasa tiramisu. Sebenarnya ini ada satu lagi sih yang belum dituangin ya, ada coklat vanilla. Ini rasanya bener-bener enak banget guys. Kalau misalkan kalian nyobain ya langsung nih, ini rasanya bener-bener kayak donat di Jeko guys. Selain teksturnya yang empuk ya, ternyata sekarang di toko-toko kue tuh banyak banget menghadirkan topping-topping kayak donat-donat di Jeko gitu guys. Banyak banget deh, ada strawberry, ada anggur, pokoknya ada tiramisu, pokoknya lengkap deh.
Enak banget lagi. Nah, setelah itu ya, kalian juga bisa mengkreasikan sesuai dengan kreativitas kamu. Misalkan nih, kamu pengen mengcombine rasanya strawberry sama melon, atau misalkan tiramisu sama coklat, atau mungkin kalian pengen mengkreasikan ya, antara this is donatnya. Wow. Ini pokoknya enak banget guys. Buat teman-teman semua wajib banget nyoba. Kalau misalkan teman-teman sudah coba dan sudah berhasil, jangan lupa untuk diupload ke Instagramnya, di tag ke Instagram gue. Well, ini benar-benar rasanya enak banget, top banget Marco Top. Jadi gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.